Oke, di sini saya akan menjelaskan pemasangan ESP32 sebagai pemancar WiFi yang akan kita tangkap di dashboard kita, dan pemasangan sensornya. Di sini pertama kita akan memasang sensor pH. Nah, ini probe sensornya yang akan kita celupkan ke dalam air untuk mengetesnya. Nah, di sini kita sudah ada modul sensor milik pH, sensor pH. Nah, sebelumnya di sini kita telah melakukan kalibrasi, yang mana nantinya di Arduino IDE itu dia akan membaca nih pH kita nih, pH-nya masih nggak stabil gitu, turun naik gitu ya, nggak stabil. Misalkan dia dicelupkan ke dalam air basah, maka itu kalau belum dikalibrasi dia akan terus naik. Jadi walaupun basah, asam gitu, datanya tetap naik pH ya. Maka kita harus menggunakan obeng untuk memutar ini, untuk menyesuaikan ya. Nah, di sini kita menggunakan 3 kabel jumper female, yang mana di sini untuk nggak kelihatan ya. Di sini ada V+, dia disambungkan ke yang kabel oranye ini, dia disambungkan ke di sini nggak kelihatan ya. Sini seharusnya di sini kabel yang orange ini dia nyambung ke 3 volt ya, 3 volt. Kemudian di sini ada kabel G, dia disambungkan yang kabel warna hitam ini atau ungu kehitaman, dia disambungkan ke GND. Selanjutnya di sini ada yang nggak kelihatan ya. Sebentar, sini ada yang PO. Nah, itu untuk mengambil data secara analog. Dia disambungkan ke GND GPO ya, GPIO atau kalau saya lupa, GPIO 35 yang warna biru ini. Nah, itu dia. Nah, nantinya dia akan menjalankan kalau yang V+ itu memberikan tegangan arus listrik, kalau yang PO itu untuk mengantarkan analog ya, data analog, kemudian yang GND untuk memprosesnya. Jadi kayak gitu ya. Untuk selanjutnya kita menggunakan di sini ada sensor turbidity untuk kekeruhan air. Nah, di sini ada ininya, modul sensornya juga di sini. Nah, ini dia modul sensornya. Di sini untuk yang warna kuning, dia disambungkan ke nomor 3. Oke, yang nomor 3 nih kuning. Kemudian yang biru disambungkan ke nomor 2, sedangkan yang pink disambungkan ke nomor 1 ya. Kemudian kita menggunakan kabel jumper lagi di sini. Untuk yang nggak kelihatan. Untuk yang warna putih ini dia voltnya ya. Turbidity ini menggunakan volt 5 volt di sini. Kita sambungkan ke 5 volt di sini nih, nggak kelihatan ya. Kemudian untuk yang warna oranye ini sama, dia kabel G GND-nya tinggal disambung ke GND. Kemudian untuk yang warna pink itu kabel G juga kita sambungkan ke GND 34 gitu. Oke, mungkin itu pemasangan kabelnya ya. Oke, di sini saya melakukan pengetesan untuk sensor pH dan turbidity. Tapi seperti yang kita sudah tahu, karena ini sensornya bukan yang paling bagus ataupun mahal gitu ya,
Jadi mungkin keakuratannya tidak begitu akurat. Jadi pertama-tama kita akan mengetes untuk sensor pH terlebih dahulu. Di sini di cangkir warna kuning ini saya menambahkan air keran ya di sini. Sekarang kita cek. Saya sudah sambungkan portnya untuk menyambungkan data ke API-nya ya. Sini saya buka untuk Arduino IDE-nya. Di sini saya sudah masukkan kodenya ya untuk menambahkan rumus untuk pH dan turbidity. Nah, di sini bisa kita lihat di data sensornya ini adalah pH untuk air keran ya sekitar 7 720, di sini 6,78. Jadi sudah benar ya. Jadi untuk air keran mungkin pH-nya seperti itu. Sekarang kita pindahkan lagi mungkin ke air sabun. Ini air sabun, maaf agak gelap ya. Nah, di sini kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Di sini pH-nya naik ke 749, 765, 798, 772, 781, 792, 8, 813, 821, 830, 89. Berarti dia berada di sekitar 89 sampai 830-an ya, ataupun 79. Saya sudah search tadi, air sabun itu berkisar dari 8 sampai 10 pH-nya. Karena di sini saya menggunakan air sabun yang mungkin tidak terlalu pekat, jadi dia hanya berada di pH 79 ataupun 8 sampai 8,3. Selanjutnya kita masukkan ke air nutrisari. Nih, bersifat asam. Kita lihat lagi. Di sini sudah kita bisa lihat di sini pH-nya 2,70. Oh ya, saya belum tampilkan ininya dashboardnya ya nih. Tuh 2,7. 2,70. Jadi datanya sudah dapat ya. Kita pindahkan lagi mungkin ke air sabun. Oke, ada perubahan nggak? Agak lama memang. Oke, naik nih, naik. Dia sedang baca ya. Baca ininya pH-nya di Arduino IDE 3. Ini air sabun nih, dia masih ya itu sensornya membutuhkan waktu untuk membacanya, untuk berada di angka yang stabil. Air sabun seharusnya 8 ya, sekitar 8 lah. Dia bakal naik terus tuh. 498, 43, 55 sampai 8 nih. Tangannya gemeteran. 55, 493, 433 gitu ya. Terus ini masih naik terus nih sampai ke 8 nih. Dikit lagi 6 nih. Oke, coba kita pindahkan ke air biasa lagi. Tuh pH-nya 6. Kita lihat dashboardnya. Iya, 6,8. Jadi kita bisa lihat reportnya, perubahan. Oke, jadi pengetesan sensor pH-nya sudah ya. Sekarang kita akan tes untuk sensor turbidity di sini. Di sini kita hanya menggunakan 2 wadah, yang ini dan yang ini. Nah, ini dia. Pindahkan dulu. Ini air keran dan ini air yang sudah saya campur dengan tanah. Sebelum dicelupkan ini sensor turbidity-nya, sebelum dicelupkan itu dia NTU-nya sekitar 15 ya. 15,4. Jadi ya sedikit bersih
sedikit bersih-bersih tapi enggak. Ini 14, kita bisa lihat. Sekarang kita coba masukkan sensor turbidity-nya ke dalam air yang ada tanahnya. Oke, ini sudah masuk. Kita bisa lihat dia menjadi NTU-nya sekitar 64, 67, dia 60, 71, 74, 66, sekitar segitu ya. Bentar, saya arahkan ke dashboardnya dulu, nggak ada yang rekaman guys. Nah tuh, jadi NTU-nya sekitar segitu ya. Jadi turbidity itu NTU-nya semakin rendah NTU maka semakin bersih. Sekarang kita coba aduk ya nih. Sebentar ini gimana? Rekam bentarnya kita aduk pakai obeng. Kalian bisa lihat tuh jadi kotor banget ya. Kita masukkan sensor turbidity-nya lagi. Kita lihat. Nah, jadi tinggi 128 NTU-nya. Berarti sangat kotor ya. 137. Oke, sekarang kita pindahkan ke air run yang tidak memiliki partikel. Kita celupkan. Oke, NTU-nya sekitar 31, sebentar. 41, sebentar. Ini kita pindahkan dulu. 17. Rendah sih ya, termasuk bersih ya, karena kita sudah celupkan tadi ke tanah, kemudian ke air keran mungkin sedikit terkontaminasi, jadi seperti itu. Jadi sudah bekerja ya. Terima kasih.